banyak banget yang bahas tentang pemuritan nih. Pemuritan itu apa ya? Oh gini, jadi pemuritan itu proses kita dimuridkan dan kita memuridkan untuk kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oh, gitu. Jadi di pemuritan itu nggak cuma satu yang belajar, tapi kedua belah pihak sama-sama belajar gimana ngikutin kehendak Tuhan, gimana ngikutin rencananya Tuhan, dan pada akhirnya gimana karakter kita diasah semakin serupa dengan karakter Kristus. Kurang lebih seperti itu. Cek, aku lihat di Instagram hari ini ada ibadah online youth loh. Dan itu jam 11. Dan itu bentar lagi, dan tahu nggak lebih hebatnya apa? Bahas soal pemuritan. Oh, kebetulan banget ya. Kita bisa belajar bareng nih, kita ibadah bareng yuk. Halo, kembali lagi dalam ibadah Youth Online minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita doa bareng. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan tetap menyertai kami sampai dengan detik ini. Hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang sucikan dan kuduskan setiap pikiran kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah nama-Mu, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Tuhan, berikan kami kefokusan, biarlah ketika firman disampaikan, kami boleh menangkap dengan sempurna setiap isi firman-Mu Bapa. Dan Engkau yang berkati Tuhan, Kau Samuel yang akan menyampaikan isi firman-Mu. Biar setiap hal yang ia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan bukakan pikiran kami akan pemuritan. Biar setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami mengerti apa itu pemuritan dan kami bisa memuridkan generasi-generasi berikutnya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. He is good all the time, and all the time He is good for us. Yes. Dia baik bagi saya, bagi kamu, dan bagi kita semua. Amin. Amen. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Bersama katakan, datang kepadanya ku bawa hidupku. Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku
Mazmur 136 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Balasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya." Namamu indah Tuhan, namamu berkuasa. Kami sembah Kau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, kau yang layak terima
Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya pasti luar biasa, amin. Saya percaya juga kita semua sudah diberkati tadi lewat pujian penyembahan. Dan dimanapun Anda berada saat ini, saya beriman bahwa Anda mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari sebelumnya kita mulai dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ini. Biarlah benar ya Tuhan, saatnya kami mempersiapkan tanah hati kami Tuhan untuk ditaburi benih firman-Mu. Biar kami berdoa Tuhan, beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan yang mau menangkap firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang berasal daripada Tuhan yang hamba-Mu yang akan sampaikan Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang rindu mencari Engkau. Biarlah setiap firman ini dapat memberi kekuatan dan memberi semangat yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, di bulan September ini kita akan berbicara tentang discipleship, atau bahasa Indonesianya adalah pemuritan. Tentu kita akan berpatok pada firman Tuhan. Lebih dari predikat seorang guru dan seorang murid, tapi apa yang firman Tuhan sampaikan adalah seorang murid adalah seorang yang mengiring Tuhan dengan segenap hati. Ialah orang yang mau diajar dan diberi tanggung jawab. Ialah orang yang berkomitmen kepada Tuhan. Nah, hari ini apa yang saya sampaikan, biarlah teman-teman bisa menangkap setiap firman. Teman-teman bisa catat di rumah. Biarlah saya berdoa, firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, bagaimana dengan dunia ini? Siapa yang tidak suka jika kita bisa dimuridkan oleh orang-orang yang luar biasa? Sebagai contoh, jika mungkin ada teman-teman yang suka bernyanyi di sini. Siapa yang tidak suka jika mungkin seorang Agnes Monica atau penyanyi-penyanyi terkenal yang lainnya, mereka datang untuk bisa mengajari kita. Atau mungkin teman-teman suka memasak, ada chef-chef terkenal. Atau contoh dari Indonesia juga, Chef Yuna mungkin bisa datang untuk mengajari. Atau mungkin teman-teman yang suka bermain bola, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi datang untuk mengajari. Sungguh hal itu pasti luar biasa, bukan? Nah, satu hal yang saya percaya, mungkin itu menjadi hal yang cukup sulit. Karena apa yang dunia takarkan, mereka hanya tertarik kepada orang-orang yang punya kemampuan. Mungkin orang-orang yang dipandang. Siapakah kita untuk mereka bisa datang mengajari kita? Tapi ada kabar baik yang luar biasa hari ini saya mau sampaikan, bahwa Tuhan Yesus sendiri mau turun tangan atas hidup kita ketika kita mau menyerahkan diri sebagai muridnya. Katakan amin. Nah, untuk menjadi murid Tuhan, Anda tidak perlu punya kemampuan khusus. Anda tidak perlu menjadi orang yang terpandang. Mungkin bisa dikatakan mungkin Anda minim sekali akan segala sesuatu. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kita. Nah, teman-teman boleh catat di sini ayat poin yang pertama yang saya mau sampaikan. Untuk menjadi murid Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa, tapi Tuhan mencari orang yang biasa, tapi untuk dijadikan luar biasa. Nah, mau bukti ayat firman Tuhannya, mari kita buka sama-sama di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Saya akan bacakan buat teman-teman di tempat ini, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Katakan amin. Ayat firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Nah, jadi jika saat ini Anda merasa kemampuan Anda kurang, jika saat ini Anda merasa banyak orang meremehkan hidup Anda, mungkin orang-orang di sekitar Anda termasuk itu mungkin bisa jadi orang tua Anda sendiri. Anda mungkin pernah mendengar kata-kata yang tidak menjadi berkat dalam hidup Anda. Tapi apa yang mau saya sampaikan di tempat ini, firman Allah berkata, Tuhan tidak mencari orang yang pintar, tidak mencari orang yang dipandang, tapi Tuhan mau mencari orang yang biasa. Bahkan di ayat ini dikatakan apa yang bodoh.
Teman-teman, ini satu hal yang sangat menyegarkan setiap kita. Hari ini apapun yang orang lain katakan tentang engkau, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengangkat engkau ketika engkau menyerahkan dirimu sebagai murid untuk mengikut Tuhan. Katakan amin. Nah, sebagai contoh di Alkitab, saya boleh bacakan dan saya boleh ingatkan dengan teman-teman di tempat ini. Sebagai contoh, tokoh-tokoh Alkitab yang sering kita baca. Musa, dikatakan Musa adalah seorang yang berat lidahnya. Artinya adalah seorang yang gegap, orang yang punya kelemahan dalam mulutnya, tapi dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dibawa Tuhan untuk berbicara di hadapan Firaun. Saya melihat Tuhan bekerja melalui hidup Musa. Tidak cukup Musa, ada Daud. Daud adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri. Artinya tidak pernah diperhitungkan melalui keluarganya. Nah, mungkin itu adalah Anda saat ini. Anda tidak pernah masuk hitungan. Kata orang, Anda tidak punya potongan sebagai orang berhasil dan sebagainya. Tapi percayalah, Tuhan juga ingin memakai Anda. Lalu ketiga dikatakan ada Gideon. Gideon adalah seorang penakut. Alkitab menulis Gideon bersembunyi ketakutan. Tapi Tuhan berkata, Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Lalu ada Yusuf. Yusuf adalah anak rumahan, anak mama. Nah, ini juga beberapa orang yang mungkin punya proteksi berlebihan dari orang tua. Mereka merasa dikekang oleh orang tua. Lihat bagaimana Yusuf, seorang anak mama, hanya suka di rumah, di dapur. Tapi Tuhan juga bisa memakainya. Lalu dikatakan lagi ada Petrus. Petrus adalah seorang yang tidak terpelajar. Ketika Petrus berbicara di hadapan imam Mahkamah Agung, dikatakan, bagaimana dia bisa berbicara seperti itu? Bukankah dia seorang yang tidak terpelajar? Ada Petrus yang tidak terpelajar. Lalu ada Paulus. Paulus yang dulu namanya Saulus adalah seorang penganiaya pengikut Kristus dan seorang pembunuh. Lalu kemudian ada Yeremia. Yeremia berkata, Tuhan, saya masih muda, nggak punya pengalaman, nggak pandai bicara, tapi Tuhan bisa pakai mereka semua. Satu persamaan dari mereka semua, mereka adalah orang biasa yang Tuhan pakai menjadi orang yang tidak biasa ketika mereka menyerahkan diri mereka untuk menjadikan diri mereka sebagai murid. Artinya adalah orang yang berkomitmen mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Artinya orang yang mau dididik dan diajar sama Tuhan. Mari saat ini kalau kamu mempersiapkan dirimu menjadi murid, mari jangan pandang lagi apa yang kata orang di sekitarmu. Jangan dengar lagi kata mereka yang kata orang-orang di sekitarmu yang menjatuhkan. Tapi mari dengar apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Hai engkau pahlawan yang gagah berani. Katakan amin. Lalu yang kedua, jadi seorang murid adalah orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita boleh buka sama-sama Alkitab kita di kitab Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat ke-23. Saya bacakan 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Wow, luar biasa. Ternyata bukan hanya menyerahkan diri, tapi Anda harus menyerahkan setiap kemauan Anda, setiap ego Anda untuk mengikut Tuhan, setiap kehendak Anda. Kita bisa belajar, bahkan Yesus sendiri pun adalah orang yang dia berkata di mana apa yang dia katakan hanya berasal daripada Tuhan. Apa yang dia perbuat hanya berasal daripada Tuhan. Yesus bergerak hanya seiring dengan kemauannya Bapa di sorga. Katakan amin. Nah, bagaimana kita bisa belajar menjadi orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan? Saya mau katakan seperti ini. Dimanapun Anda hidup, dimanapun Anda bergerak, dimanapun Anda bekerja, sekolah, satu hal yang saya mau katakan, mari jadi seorang hamba Tuhan. Pilihlah dalam hidup ini untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Apakah berarti Anda harus mendaftar ke gereja sebagai pengerja sepenuh waktu, menjadi pendeta sepenuh waktu, hanya bekerja di gereja, melayani di gereja setiap minggu? Tentu tidak. Tapi menjadi hamba Tuhan dimanapun Anda berada.
Saat Anda kuliah, saat Anda sekolah, saat Anda di kantor, di rumah, dimanapun, jadilah seorang hamba Tuhan. Artinya adalah orang yang bekerja untuk memuliakan Tuhan. Bekerjalah apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan. Biar ketika orang melihat perbuatan baikmu, melihat terang yang ada di dalam hidupmu, mereka memuliakan Bapa yang ada di sorga. Amin. Nah, biarlah saya berdoa saat ini, kita punya hati rindu menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuman untuk menyenangkan hati kita. Saya pakai sebuah quotes seperti ini. Sebuah quotes seperti ini. Teman-teman boleh perhatikan baik. Yang pertama adalah bekerja menyukakan diri kita sendiri, tapi melayani menyukakan hati Tuhan. Bekerja memenuhi panggilan di dunia ini, tapi melayani adalah memenuhi panggilan ilahi atau panggilan surgawi. Dan satu lagi, bekerja adalah untuk hidup kita yang sementara, untuk ke depan yang hanya sementara, untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi melayani Tuhan adalah bekerja untuk kekekalan. Kita percaya tempat kita bukan di dunia ini, tapi kelak kita akan menyongsong kedatangan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Maka itu, mari jangan hidup untuk dirimu sendiri, tapi jadilah hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya banyak teman-teman yang mendengarkan sharing firman ini, Tuhan saat ini berbicara kepada Anda untuk Anda menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Mari jangan hidup untuk dirimu sendiri lagi, tapi hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir, kita boleh buka sama-sama Alkitab kita di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ke 20. Ini adalah amanat agung pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik ke sorga. Mari saya akan bacakan, teman-teman boleh baca juga di rumah. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang ketiga adalah seorang murid adalah seorang yang akan memuridkan. Discipleship berbicara ketika Anda menjadi murid Tuhan, Anda akan memuridkan kembali orang-orang yang Tuhan percayakan kepada Anda. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Seperti kata Paulus, apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima. Jadi kita hanya bisa meneruskan apa yang telah kita terima daripada Bapa. Jadi berbicara tentang pemuritan, berbicara bagaimana kita meneruskan apa yang kita terima daripada Tuhan. Jadi bukan menjadikan orang lain sebagai pengikut kita dan murid kita, tapi menjadikan orang lain menjadi pengikut dan serupa dengan Kristus. Dikatakan menjadi pemuritan. Saya akan bacakan sedikit fakta-fakta bagaimana orang yang hidup, mereka tidak punya figur seorang guru dalam tanda kutip, seorang ayah, seorang yang dituakan. Dikatakan di Universitas Johns Hopkins, orang yang tidak punya figur orang tua, bukan berarti orang tua mereka tidak ada, tapi figurnya tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang mudah terkena penyakit mental, bahkan dikatakan penyakit jantung dan tumor. Lalu pakar kesehatan sosial berkata seperti ini, hampir 45% orang yang hidup tanpa ayah, hidup tanpa figur orang tua adalah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan satu lagi, dan mereka yang terlibat dalam obat-obatan, bunuh diri, kecanduan, dan pengangguran, bahkan drop out dari sekolah dan kampus adalah mereka yang kehilangan figur orang tua mereka. Saya mau katakan teman-teman, generasi ini perlu kalian. Mereka perlu teladan Yesus dalam hidup kalian. Mereka belum menemukan Yesus mungkin saat ini, tapi mereka rindu. Saya percaya saat ini hati mereka rindu untuk menemukan sosok yang dicari sebagai kebenaran. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya?
mengajarkannya dan memuridkannya. Bukankah itu adalah panggilan setiap kita? Katakan, inilah amanat agung. Biarlah saya berdoa, ini kerinduan dan beban hati kita. Jangan menyerah. Mungkin Anda pernah gagal di dalam memuridkan, mungkin Anda pernah gagal ditolak dan sebagainya. Saya katakan jangan menyerah. Orang yang terus konsisten, lakukan bagian Anda. Orang yang konsisten artinya mereka yang tidak fokus kepada hal-hal yang terlalu manifestasi. Mungkin tidak terjadi apa-apa. Apa yang Anda lakukan mungkin tidak terlihat dampaknya sampai sekarang, tapi lakukan saja bagian Anda. Saya percaya Anda tidak pernah tahu bagaimana ketika Anda menabur firman Tuhan itu akan ada orang-orang yang menuainya kelak. Dikatakan di Alkitab, Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Mari muridkan generasi ini. Mari hari ini, biarlah saya berdoa saat ini pun, biarlah Tuhan taruh di hatimu orang-orang yang ingin engkau datangi, orang-orang yang ingin engkau taruh perhatian, engkau ingin rindu muridkan. Biar kelak mereka juga menjadi seorang murid, mereka juga menjadi seorang yang memuridkan. Saya percaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Jadi mungkin saya boleh simpulkan sekali lagi 3 hal menjadi seorang murid. Yang pertama, Tuhan mencari orang yang biasa. Tuhan mencari orang biasa untuk dijadikan luar biasa. Apapun latar belakangmu, apapun yang orang lain katakan pada engkau, kata Tuhan, di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Yang kedua adalah orang yang mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari, saya tekankan sekali lagi, mari jadi hamba Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mari jadi orang-orang yang membawa teladan Tuhan, orang-orang yang mau mengerjakan visinya Tuhan. Bukan visi kita lagi seperti Yesus katakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Adalah orang-orang yang mau susah untuk Tuhan. Saya percaya biasanya ketika Tuhan mulai bersekutu dengan seseorang, biasanya Tuhan akan minta sesuatu daripada Anda. Mungkin itu sesuatu yang menyakitkan, mungkin tidak melulu lulus soal uang dan sebagainya. Mungkin akan ada hal-hal yang Tuhan minta Anda kerjakan karena Anda adalah muridnya. Walaupun itu susah, mari mau susah untuk Tuhan, jadi seorang hamba Tuhan. Lalu yang ketiga adalah memuridkan generasi kita. Amin. Biarlah beban ini terus kita bawa kemanapun kita berada. Mari kita akan akhiri sharing hari ini. Saya akan akhiri, biar saya akan tutup dengan doa saat ini. Mari kita pejamkan mata dimanapun Anda berada. Oh ya Rabbaka ya Rabbah syakadaka ya Rabbaka ya Rabbataka ya Rabbah 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 ya Rabbaka ya Rabbataka ya Rabbaka ya Rabbah ya Rabbaka ya Rabbah ya Rabbaka ya Rabbah ya Rabbah ya Kaya Rabbah Rabbaka ya Rabbah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari dalam sikap berdoa hari ini, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada Anda.
Mari jika hari ini Anda belum pernah menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan untuk menjadi seorang murid, bukan hanya menjadi seorang jemaat ataupun follower, tapi menjadi seorang murid. Mari saya tantang Anda untuk Anda menyerahkan hidup Anda. Saya percaya ini akan menjadi momen yang tidak Anda lupakan. Satu hal yang saya ingat ketika saya menyerahkan hidup saya, tidak akan pernah ada penyesalan. Tidak akan pernah ada penyesalan di sana. Mungkin walaupun susah, tapi saya mau tawarkan sesuatu yang akan sangat berharga, sesuatu yang akan Anda terus ingat. Tahu kan Anda penyesalan orang-orang yang mungkin sudah tua, mereka baru mengenal Tuhan, mungkin umur 40-50 tahun. Mungkin salah satu penyesalan terbesar dalam hidup mereka adalah, kenapa saya tidak menyerahkan hidup saya sejak saya muda? Kenapa saya tidak mengenal Tuhan sejak saya muda? Maka itu, ini waktumu anak muda, dimanapun Anda berada, mari menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Mari, bagi engkau yang mau menyerahkan hidupmu, angkat tangan kananmu saat ini, taruh tangan kirimu di dada, boleh ikutin saya berdoa saat ini. Tuhan Yesus, ini hidup saya mau menyerahkannya kepada Engkau. Tuhan Yesus, pakai hidup saya selagi saya muda. Tuhan, masuklah dalam hidup saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Selamanya saya akan setia melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat bagi teman-teman yang baru menyerahkan hidupmu kepada Tuhan hari ini. Dan hari ini, ayo teman-teman yang lain, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Jika engkau mulai kendor, bahkan mulai hilang, saya katakan sekali lagi, mari hidup dalam kehendak Tuhan. Kita berjalan di dalam round terakhir hari-hari ini. Saya percaya Tuhan akan memakai hidup kita lebih lagi. Terima kasih. God bless you. Sampai jumpa lagi.